Makan malam berakhir dengan teriakan ketika kebenaran terungkap. Tidak ada yang mengharapkannya. Malam itu seharusnya menjadi makan malam keluarga biasa. Meja dipenuhi hidangan lezat, obrolan ringan terdengar di antara tawa kecil. Namun, di balik senyuman yang dipaksakan, ada ketegangan yang tak seorang pun mau akui. Seakan-akan setiap sendok nasi yang diambil membawa bersama rahasia yang berat. Ayah duduk dengan wajah serius, menatap semua orang satu persatu. Suasana hening mendadak terasa mencekam. Anak sulung mencoba memecah kebekuan dengan candaan, tetapi tidak ada yang tertawa. Semua tahu ada sesuatu yang akan meledak malam itu, hanya menunggu waktu. Tiba-tiba, ibu meletakkan sendoknya dengan keras. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca, lalu suara parau keluar dari bibirnya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura, kalian semua berhak tahu kebenarannya. Ruangan seketika membeku. Semua mata tertuju padanya, jantung berdetak kencang, seolah udara pun menjadi berat untuk dihirup. Anak-anak saling berpandangan, bingung sekaligus takut. Mereka tahu ada rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan, tetapi tidak pernah menyangka akan diungkapkan di tengah makan malam seperti ini. Dan ketika kata-kata berikutnya keluar dari mulut sang ibu, teriakan pecah, menghancurkan semua kehangatan yang tersisa di meja itu. Suara piring bergetar di meja ketika ibu akhirnya membuka mulut. Selama ini kalian hidup dalam kebohongan, katanya dengan nada bergetar. Setiap kata yang keluar membuat semua orang semakin tercekam. Ayah menundukkan kepala, wajahnya berubah pucat. Semua tahu, apapun yang akan terungkap, itu menyangkut dirinya. Tatapan tajam anak-anak mulai beralih padanya, penuh dengan tanda tanya. Anak bungsu dengan suara bergetar bertanya, "Apa maksud ibu? Kebohongan apa yang selama ini kami jalani?" Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu dalam nadanya. Ibu menghela napas panjang, lalu menatap suaminya dengan mata penuh luka. Sudah saatnya mereka tahu tentang siapa sebenarnya ayah kalian. Kata-kata itu menusuk ruang makan seperti pisau tajam. Sejenak keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, tawa sinis terdengar dari mulut ayah. "Jadi akhirnya kau berani juga membuka aib ini?" katanya dingin, membuat semua anak semakin penasaran. Anak sulung berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. "Ayah, katakan, apa yang ibu maksud dengan siapa sebenarnya ayah kami?" Suaranya meledak, penuh kemarahan dan rasa dikhianati. Ibu mulai menangis, tangis yang terpendam bertahun-tahun. "Kalian bukan hanya anak dari satu darah. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang kalian kira." Anak tengah menatap ibu dengan tatapan kosong, hampir tidak percaya. "Apakah ini tentang perselingkuhan?" tanyanya dengan suara bergetar, takut dengan jawaban yang akan keluar. Ayah menepuk meja dengan keras. "Diam, jangan berani menuduh tanpa tahu kebenaran," teriaknya. Tapi semakin ia mencoba menutupi, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ibu mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Ya, tapi bukan aku yang berselingkuh." Semua anak menahan napas, terkejut. Tatapan mereka serentak beralih kepada ayah. Wajah ayah memucat, lalu dengan nada putus asa ia berteriak, "Kau seharusnya tidak membuka rahasia itu." Tapi terlambat, semua sudah tahu ada pengkhianatan keluarga yang akan merobek segalanya. Anak sulung mendekati ayahnya, wajahnya penuh amarah. "Selama ini, kau bermain dengan siapa? Dengan siapa kau mengkhianati ibu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang menyesakkan. Ayah tidak menjawab, hanya menunduk. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Semua anak mulai merasakan bahwa malam itu mereka bukan lagi keluarga yang sama. Ibu menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan guncangan emosinya. "Kalian harus tahu, ada seorang anak di luar sana yang lahir karena pengkhianatan ini." Ruangan berubah menjadi kekacauan. Anak-anak berteriak tidak percaya, beberapa bahkan menjatuhkan gelas dari tangannya. "Anak lain!" teriak mereka bersamaan.
Ayah akhirnya mengangkat wajahnya dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak pernah bermaksud, tapi semuanya sudah terjadi, katanya. Namun kata-kata itu hanya membuat luka semakin dalam. Anak bungsu menangis keras, merasa seluruh hidupnya hancur. Jadi selama ini kita hanya boneka dalam permainanmu, ayah. Jeritanya menggema di ruang makan. Anak tengah memukul meja hingga tangannya berdarah. Kau telah menghancurkan keluarga ini. Semua yang kita bangun hanyalah kebohongan. Suara penuh kebencian meledak darinya. Ibu mencoba menenangkan, tetapi air matanya terus mengalir. Aku juga korban, aku menahan ini demi kalian, agar kalian tidak kehilangan sosok ayah. Tapi malam ini semuanya berakhir. Ketegangan semakin memuncak. Ayah berdiri, mencoba mempertahankan wibawanya. Aku tetap ayah kalian. Tidak peduli apa yang terjadi, darahku tetap mengalir di tubuh kalian. Anak sulung menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh dengan amarah yang tak terbendung. Kami tidak butuh darah kotor yang penuh dengan pengkhianatan, katanya dengan nada menusuk. Hening sejenak, lalu terdengar suara pecahan piring jatuh ke lantai. Anak bungsu tidak kuat lagi, ia berlari keluar rumah sambil menangis. Malam itu tidak ada lagi kehangatan keluarga. Ibu jatuh terduduk di kursinya, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak pernah berhenti. Sekarang lihatlah, keluarga ini hancur di depan matamu sendiri. Ayah hanya terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah, tetapi lidahnya keluh untuk berbicara. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa menyelamatkan keadaan. Anak tengah berbisik dengan nada dingin, mulai malam ini, aku tidak akan pernah memanggilmu ayah lagi. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hati ayah, membuatnya benar-benar runtuh. Malam itu berubah menjadi drama keluarga yang memilukan, penuh dengan teriakan, tangisan, dan kebencian. Tidak ada yang menyangka makan malam sederhana bisa menjadi awal dari kehancuran. Rahasia yang disimpan bertahun-tahun akhirnya terbongkar, membawa luka yang tidak akan pernah sembuh. Semua anggota keluarga kini terpecah, tidak ada lagi ikatan yang sama seperti dulu. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya parau. Aku sudah lelah menutupi aib ini. Aku lebih memilih kalian membencinya daripada terus hidup dalam kebohongan. Anak sulung mencoba mendekati ibunya, menenangkannya. Ibu tidak bersalah, semua ini salah ayah. Tapi kata-kata itu hanya membuat suasana semakin berat. Ayah menunduk, tidak sanggup menatap mata siapapun. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kalah, kehilangan kendali atas keluarganya sendiri. Malam itu, pintu-pintu kamar dibanting dengan keras. Suara tangisan terdengar dari setiap sudut rumah. Tidak ada lagi percakapan, hanya kesedihan yang menyelimuti. Anak tengah menulis sesuatu di buku catatannya, entah apa. Tapi air matanya menetes di setiap halaman. Ia mencoba mencari cara untuk melampiaskan rasa sakitnya. Anak sulung keluar rumah, berjalan tanpa arah di tengah malam. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Hidupnya terasa hancur berkeping-keping. Ibu duduk sendirian di ruang makan yang kini berantakan. Piring, gelas, dan makanan berserakan. Semua itu menjadi simbol kehancuran keluarganya. Ayah masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan lemah. Ia menyadari semua yang pernah ia bangun telah runtuh. Tapi ia juga tahu, ini adalah akibat dari dosanya sendiri. Malam itu rumah keluarga itu tidak lagi sama. Dinding-dindingnya seolah menyimpan jeritan dan rahasia yang kini sudah tidak bisa dikubur lagi. Anak bungsu yang berlari keluar rumah duduk di taman, menangis tanpa henti. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh ayahnya, tapi oleh hidup itu sendiri. Di balik tangisan itu, ada kemarahan yang tumbuh. Aku tidak akan pernah memaafkan dia, bisiknya pada dirinya sendiri. Kata-kata itu lahir dari luka yang begitu dalam. Anak tengah menatap foto keluarga di dinding kamarnya.
Foto penuh senyuman palsu yang kini terasa seperti ejekan. Ia merobeknya dengan tangan bergetar. Ibu akhirnya tertidur dengan mata bengkak, masih duduk di kursi ruang makan. Kesedihan yang ia pendam bertahun-tahun akhirnya meledak, dan kini ia hanya merasa kosong. Ayah tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, dihantui bayangan masa lalu, perselingkuhan, dan dosa yang ia coba sembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal, keluarganya mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Dan rasa itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun di dunia ini. Malam itu menjadi malam yang panjang. Semua orang larut dalam pikiran masing-masing, dengan luka yang berbeda tetapi berasal dari sumber yang sama. Tidak ada lagi rasa aman. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menyesakkan. Anak sulung kembali larut malam dengan mata sembab. Ia duduk di teras rumah, menatap langit, mencoba mencari jawaban di antara bintang-bintang. Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Yang ada hanya rasa hampa dan pertanyaan mengapa semua ini harus terjadi pada keluarganya. Anak tengah masih menulis. Kata demi kata lahir dari amarah dan kesedihan. Keluarga ini sudah mati malam ini, tulisnya. Kalimat itu membuatnya menangis lebih keras. Anak bungsu akhirnya kembali masuk rumah, tapi tidak berkata apa-apa. Ia langsung masuk kamar dan menutup pintu rapat-rapat, tak ingin bertemu siapapun. Ibu bangun dari kursinya menjelang fajar, tubuhnya lemas, wajahnya kosong. Ia tahu hari-hari berikutnya akan menjadi lebih sulit dari malam ini. Dan ayah, yang dulu menjadi pilar keluarga, kini hanyalah bayangan. Ia duduk sendirian di kamarnya, sadar bahwa rahasianya telah menghancurkan segalanya, dan tidak ada jalan kembali. Pagi datang dengan sunyi yang menusuk. Tidak ada suara obrolan di meja makan, hanya keheningan yang menekan dada setiap orang di rumah itu. Aroma sarapan tercium, tapi tidak ada satupun yang berniat duduk bersama. Meja makan yang semalam penuh teriakan kini terasa seperti medan perang yang ditinggalkan. Anak sulung menolak menatap wajah ayahnya. Ia mengambil tasnya dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan udara penuh kebencian. Ibu berjalan pelan, langkahnya gontai, menyiapkan teh hanya untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian di rumahnya sendiri. Anak tengah duduk di kamarnya, menatap kosong ke arah dinding. Apakah kita pernah benar-benar menjadi keluarga? Bisiknya, seakan menanyakan sesuatu yang tidak akan pernah terjawab. Anak bungsu, dengan mata bengkak, memilih mengurung diri. Ia menolak bicara, bahkan pada ibunya, yang dulu selalu jadi tempatnya mencari kenyamanan. Ayah duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tergantung. Senyum di foto itu kini terasa seperti penghinaan, seolah-olah semua yang pernah mereka jalani hanyalah kebohongan. Pagi itu, ketegangan belum mereda. Justru semakin kuat, semakin menusuk hati masing-masing. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang membuka pembicaraan. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Semua orang menoleh, tapi tidak ada yang bergerak untuk menjawab. Bunyi dering itu membuat suasana makin mencekam. Akhirnya, ibu mengangkatnya. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Halo?" Tapi wajahnya langsung berubah pucat, seolah mendengar sesuatu yang tak terbayangkan. Anak-anak menatapnya penuh tanya, tapi ibu menutup telepon dengan cepat, menahan air mata. "Itu, dia," katanya pelan. Semua langsung tahu siapa yang dimaksud. Anak dari perselingkuhan itu. Hening kembali merajai ruangan. Kata-kata ibu terasa seperti bom yang baru saja dijatuhkan. Tidak ada yang berani berbicara, seolah menunggu ledakan berikutnya. Anak tengah akhirnya bersuara, suaranya dingin. "Jadi, dia masih ada dalam hidup ayah? Setelah semua ini?" Ayah tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang lebih keras daripada kata-kata. Anak sulung mengepalkan tinjunya. "Kalau dia datang ke rumah ini, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." Ancaman itu keluar dari bibirnya dengan penuh amarah.
Ibu mencoba menenangkan, tapi suaranya lemah. Kita tidak bisa menghindarinya selamanya. Dia bagian dari kebenaran yang selama ini kita sembunyikan. Anak bungsu menjerit. Aku tidak mau ada orang asing jadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Ayah berdiri, wajahnya penuh tekanan. Kalian tidak mengerti? Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Tapi dia tetap anakku. Kalimat itu membuat semuanya semakin meledak. Anak sulung mendekat, menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian. Kau menyebutnya anakmu, tapi bagaimana dengan kami? Apa arti kami bagimu? Ayah terdiam lagi, bibirnya gemetar. Ia tahu pertanyaan itu tidak punya jawaban yang bisa memulihkan keadaan. Malam berikutnya, ketegangan semakin memuncak. Tidak ada yang tidur nyenyak, semua dihantui oleh bayangan anak tak dikenal itu. Ibu duduk di ruang tamu, menulis sesuatu di buku harian. Tangannya bergetar, tapi ia terus menuliskan perasaannya. Mungkin aku harus meninggalkan semua ini, tulisnya. Anak tengah memergoki ibunya menulis, lalu mendekat. Ibu tidak boleh pergi, katanya pelan. Kalau ibu pergi, keluarga ini benar-benar hancur. Ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, keluarga ini sudah hancur sejak lama. Aku hanya berusaha menutupi reruntuhannya. Anak bungsu mendengar percakapan itu dari tangga. Ia langsung menangis lagi, merasa hidupnya benar-benar tanpa arah. Keesokan harinya, sebuah amplop datang melalui pos. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan samar. Dengan tangan gemetar, ibu membukanya. Isinya adalah foto seorang anak remaja dengan wajah mirip ayah. Di belakang foto tertulis, "Aku juga bagian dari darahmu." Anak-anak terkejut ketika ibu menunjukkan foto itu. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Wajah ayah yang terpaku adalah bukti yang tak terbantahkan. Anak sulung marah, melempar foto itu ke lantai. "Cukup, aku tidak mau lagi ada rahasia. Kalau ada yang lain, katakan sekarang." Ayah terdiam, lalu berkata dengan suara parau, "Itu bukan satu-satunya." Kata-kata itu membuat semua orang menahan napas. Ibu terjatuh di kursinya, wajahnya penuh dengan kepedihan. Berapa banyak lagi, berapa banyak luka yang harus kami tanggung? Anak tengah berteriak, "Kau bukan ayah, kau hanya penghancur." Suaranya bergema ke seluruh rumah, penuh dengan kebencian mendalam. Anak bungsu berlari ke kamarnya, membanting pintu. Ia tidak sanggup lagi mendengar kebenaran demi kebenaran yang semakin menghancurkan hatinya. Ibu menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Aku sudah cukup, aku tidak kuat lagi," katanya berulang-ulang. Ayah mencoba mendekati istrinya, tapi ia menepisnya. "Jangan sentuh aku. Kau adalah sumber semua penderitaan ini." Anak sulung melangkah ke depan, menatap ayahnya dengan dingin. "Mulai hari ini, kau bukan bagian dari keluarga ini lagi." Kata-kata itu mengguncang semua orang. Ayah terlihat hancur, tapi tidak ada yang membelanya. Semua diam, membiarkan keputusan itu menggantung di udara. Ibu akhirnya berdiri, mengambil koper dari kamar. Anak-anak menatapnya dengan kaget. "Aku akan pergi sebentar. Aku butuh waktu jauh dari semua ini." Anak tengah mencoba menahan. "Ibu, jangan tinggalkan kami. Kami masih butuh ibu." Tapi ibu hanya menggeleng dengan air mata. Ayah mencoba mengikuti, tapi anak sulung menghalangi jalannya. "Jangan berani. Kau sudah cukup menghancurkan." Ibu akhirnya melangkah keluar, meninggalkan rumah dengan langkah berat. Tangis anak-anak pecah lagi. Rumah itu kini benar-benar terasa kosong. Ayah duduk di kursi ruang tamu, wajahnya kosong, matanya merah. Ia tidak lagi terlihat sebagai sosok kepala keluarga, hanya pria patah yang dihantui dosanya. Anak sulung mengambil foto keluarga dari dinding dan melemparkannya ke lantai. Keluarga ini hanya kebohongan. Anak tengah menatap reruntuhan foto itu dengan sedih. "Tapi kita tetap punya satu sama lain,"
meski tanpa dia. Anak bungsu keluar dari kamarnya dengan wajah penuh air mata. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin kita bahagia lagi. Anak sulung meraih adiknya, memeluknya erat. Tidak ada lagi yang sama. Kita harus menerima kenyataan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, mereka merasa lebih dekat karena rasa sakit yang sama. Ayah menatap dari jauh, tidak berani mendekat. Ia tahu, tembok yang memisahkannya dari anak-anaknya kini terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ikut menangis atas kehancuran rumah itu. Dan di dalam rumah, hanya ada luka, kebencian, dan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Kebenaran yang terungkap telah mengubah segalanya, untuk selamanya. Fajar berikutnya tiba, tapi sinar matahari yang masuk lewat jendela terasa dingin. Rumah itu tak lagi memiliki kehangatan yang sama, hanya bayangan yang terus menghantui. Anak sulung bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri, lalu berbisik, "Aku tidak akan pernah menjadi seperti dia." Anak tengah duduk di meja belajar, menulis catatan panjang. Setiap kata adalah luapan emosi yang ia tak bisa sampaikan secara langsung. Anak bungsu masih tidur dengan mata bengkak. Sepanjang malam ia bermimpi buruk, berlari dari sosok ayah yang terus mengejarnya dengan wajah penuh dosa. Ayah duduk di ruang tamu, menatap pintu depan yang semalam ditutup oleh istrinya. Ia berharap pintu itu terbuka lagi, membawa kembali harapan yang hilang. Ketukan pelan terdengar di pintu. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Anak sulung akhirnya membuka pintu. Seorang remaja berdiri di sana, basah oleh embun pagi. Wajahnya mirip sekali dengan ayah. Aku mencari ayahku," ucapnya dengan suara lirih. Semua orang di rumah itu langsung menegang. Anak sulung menatapnya tajam. "Kau salah alamat." Suaranya dingin, menusuk. Tapi dalam hati ia tahu, itu bukan kebohongan. Anak tengah muncul dari belakang, melihat remaja itu. "Jadi ini dia, bukti dari semua pengkhianatan itu," katanya dengan nada penuh kebencian. Ayah bangkit, berlari ke pintu. "Cukup, jangan sakiti dia dengan kata-kata kalian," teriaknya. Anak bungsu terbangun karena suara itu. Ia berlari ke ruang tamu, lalu berhenti kaku melihat wajah asing yang begitu mirip dengan ayahnya. Ibu, yang baru saja kembali, berdiri di ujung halaman. Ia membeku melihat pemandangan itu. Anak dari masa lalu yang kelam kini benar-benar hadir di depan matanya. Remaja itu menunduk. "Aku tidak ingin masalah. Aku hanya ingin tahu, apakah benar dia ayahku?" Semua orang menatap ayah, menunggu jawabannya. Wajahnya berkeringat, bibirnya bergetar. Lalu ia berkata, "Ya." Teriakan pecah di rumah itu. Anak-anak berteriak marah. Ibu jatuh terduduk, dan remaja itu menangis. Semua emosi meledak sekaligus. Anak sulung menampar meja dengan keras. "Bagus sekali. Kau bahkan berani mengakuinya di depan kami semua." Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa kau harus membawanya kemari? Kenapa kau biarkan dia datang?" Ayah mencoba mendekati istrinya, tapi ia mundur. "Jangan, aku tidak bisa lagi melihatmu tanpa merasa jijik." Remaja itu menangis semakin keras. "Aku tidak tahu akan seperti ini. Aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya." Anak tengah menatapnya tajam. "Kau adalah simbol dari kehancuran keluarga kami." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Ayah berdiri di depan anak-anaknya, melindungi remaja itu. "Jangan salahkan dia. Kesalahan ini milikku, bukan miliknya." Anak sulung tertawa pahit. "Kau bahkan lebih memilih melindunginya daripada kami. Luar biasa, ayah." Ibu berdiri, matanya penuh air mata. "Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini." Kehadirannya adalah bukti luka yang takkan pernah sembuh. Anak bungsu berlari ke ibunya, memeluknya erat.
Jangan pergi lagi, Ibu, aku tidak bisa kehilanganmu. Ibu membelai kepala anak bungsu. Aku tidak pergi jauh, tapi aku harus menjaga diriku sendiri, atau aku akan mati perlahan. Ayah jatuh berlutut di depan istrinya. Ampunilah aku, meski sekali saja. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Ibu menatapnya dingin. Kau bahkan tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa melakukannya? Remaja itu merasa semakin terpojok. Kalau kehadiranku hanya membawa luka, aku akan pergi, katanya sambil mundur perlahan. Ayah meraih tangannya. Tidak, kau tetap darahku, kau berhak tahu siapa dirimu. Anak sulung mendorong tangan ayahnya. Lepaskan dia, kau sudah cukup menghancurkan, jangan tambah lagi. Pertengkaran fisik hampir terjadi. Suasana menjadi semakin panas, seakan rumah itu akan runtuh kapan saja. Ibu menjerit, berhenti. Aku tidak sanggup lagi melihat ini. Semua terhenti, tapi hanya sesaat. Anak tengah membanting kursi, membuat suara keras menggema. Aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Ia berlari ke kamarnya, mengambil ransel, dan keluar tanpa menoleh. Tangisan ibu terdengar ketika pintu dibanting. Anak bungsu menangis semakin keras, memeluk ibu. Jangan biarkan semua pergi, aku takut. Ibu menenangkan, meski dirinya hancur di dalam. Kita masih punya satu sama lain, nak. Ayah terduduk, wajahnya penuh darah dari bibir yang pecah akibat pertengkaran tadi. Ia tidak peduli, rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding batin. Remaja itu berdiri di pintu, bingung harus pergi atau tetap tinggal. Matanya menatap ayah dan ibu, penuh kebingungan dan luka. Anak sulung mendekat ke remaja itu. Kalau kau ingin tetap di sini, bersiaplah jadi musuh kami. Kata-kata itu membuat remaja itu mundur lagi. Aku tidak ingin jadi musuh. Aku hanya ingin tahu, apakah aku bisa dicintai. Ibu menoleh padanya, air matanya jatuh. Kau tidak bersalah, nak. Tapi kehadiranmu adalah luka yang terlalu dalam untuk kami. Ayah berteriak, berhenti menyalahkannya. Hanya aku yang pantas disalahkan. Suaranya parau, penuh rasa bersalah. Anak sulung meludah ke lantai. Benar, kau satu-satunya yang bersalah. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hujan deras kembali turun, mengetuk kaca jendela. Suara hujan itu seolah menutupi teriakan, tapi tidak bisa menyembunyikan luka di hati mereka. Malam itu, ibu kembali pergi. Kali ini tidak ada yang bisa menahannya. Ia berjalan di bawah hujan, tanpa membawa apapun, hanya air mata. Anak bungsu ingin mengejarnya, tapi anak sulung menahan. Biarkan dia, ibu butuh kebebasan dari semua ini. Remaja itu akhirnya melangkah pergi juga, menatap ayahnya sekali terakhir. Tatapannya penuh kesedihan, lalu ia menghilang di balik hujan. Ayah jatuh terduduk di lantai ruang tamu, sendirian, tubuhnya basah oleh air mata dan darah. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan rumah itu, yang dulu dipenuhi tawa dan kebersamaan, kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga. Hancur oleh rahasia, pengkhianatan, dan kebenaran yang terlambat diungkapkan. Malam itu, kilat menyambar langit gelap, seolah menandai puncak kehancuran keluarga itu. Anak sulung, yang tak mampu menahan amarah dan luka yang menumpuk, menatap ayahnya dengan tatapan penuh dendam. Semua ini berakhir sekarang, teriaknya, memecahkan keheningan yang menekan rumah itu selama berhari-hari. Ayah, terpojok dan kelelahan, mencoba membela diri, namun kata-katanya hanyalah gema kosong di tengah badai emosi. Anak tengah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, perlahan melangkah ke arah pintu, siap meninggalkan rumah untuk selamanya. Remaja dari masa lalu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, tidak percaya dengan kekacauan yang kini menjadi nyata di hadapannya. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari ruang tamu. Anak bungsu,
dalam kepanikan dan kesedihan yang mendalam, menendang vas bunga yang jatuh, membuat pecahan kaca berterbangan ke seluruh ruangan. Suara teriakan, tangisan, dan benturan memenuhi rumah, menciptakan simfoni kehancuran yang tak seorang pun akan lupakan. Ibu menatap semuanya, tubuhnya gemetar hebat. "Cukup!" teriaknya dengan suara penuh putus asa. Tapi kata-katanya tak mampu menghentikan badai emosi yang lepas kendali. Dalam sekejap, seluruh keluarga berdiri saling berhadapan, masing-masing membawa luka, amarah, dan pengkhianatan yang tak bisa lagi ditahan. Dan ketika petir terakhir menyambar, rumah itu terasa hening. Setiap anggota keluarga menyadari satu kebenaran pahit. Tidak ada yang akan kembali sama, tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Semua tersisa hanyalah puing-puing hubungan, bayangan masa lalu yang menghantui, dan rasa sakit yang akan terus membakar hati mereka selamanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini. Jika kalian merasa terhanyut dalam drama keluarga ini, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian terkejut atau sedih. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, jadi pastikan untuk bergabung dengan saluran kami dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita keluarga selanjutnya yang penuh intrik dan emosi. Kami sangat menghargai setiap penonton, dan kehadiran kalian membuat kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah nyata yang menyayat hati dan drama keluarga yang tak terlupakan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.